Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Novian Rizkyana Dewi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi fungsi boolean. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Amelia dengan NPM 20110500046. Selanjutnya, di kelompok kami ada Afira Maharani dengan NPM 20110500024. Selanjutnya, ada Husni Mubarok Ramadan Malik Fadodo dengan NPM 20110500077. Selanjutnya, ada Jekri Fadlani dengan NPM 20110500083. Selanjutnya, ada Lia Sarum dengan NPM 20110500092. Selanjutnya, ada Lisa Harida dengan NPM 20110500094. Selanjutnya ada Rifa Azhara dengan NPM 20110500146. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi fungsi boolean. Jadi sebenarnya apa sih fungsi boolean itu sendiri? Fungsi boolean disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Biasanya kita menuliskan sebagai F sama dengan B pangkat N menuju B. B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berturut-turut atau ganda, atau biasanya disebut dengan ordered n tuple. Di dalam daerah asal B, setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y, z plus x aksen y plus y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan berturut-turut atau ganda 3, yaitu x, y, dan z ke himpunan 0,1. Penyelesaiannya 1,0,1 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga kita peroleh f dalam kurung 1,0,1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Contoh-contoh fungsi boolean yang lain yaitu fx sama dengan x, fx, y sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen. Fx, y sama dengan x aksen y aksen. Fx, y sama dengan x plus y aksen. Fx, y, z sama dengan x, y, z aksen. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Yang pertama, nyatakan penghubung XOR atau eksklusif OR dalam fungsi suatu himpunan yang terdiri dari 0,1, 2 jika suatu himpunan yang terdiri dari 0,1. Itu penyelesaiannya penghubung XOR atau simbol tidak ada kedua-duanya mirip dengan penghubung atau akan tetapi jika kedua kalimat penyusunnya benar, itu maka hasilnya itu salah. Nah, bandingkan dengan penghubung V yang sering disebut inklusif atau OR. Nilai kebenaran penghubung atau tidak kedua-duanya dan atau dapat dilihat pada tabel yang terdapat di PPT. Itu ada 4 kolom. Yang pertama ada P, yang kedua ada Q, yang ketiga ada P atau Q, dan yang keempat ada P tidak kedua-duanya Q. Yang P itu ada
TTFF, yang Q ada TFTF, terus yang P atau Q itu ada TTTF, dan yang P tidak kedua-duanya Q ada FTTT. Jika T dinyatakan dengan 1 dan F sebagai 0, maka tidak kedua-duanya dapat dinyatakan dengan tabel masukan atau keluaran seperti yang ada di PPT. Lalu ada kolom selanjutnya, itu terdapat 3 kolom. Kolom pertama itu P, kolom kedua itu Q, dan yang kolom ketiga itu P tidak kedua-duanya Q. Kolom P itu 1, 1, 0, 0. Kolom Q yaitu ada 1, 0, 1, 0, dan yang kolom P tidak kedua-duanya Q itu ada 0, 1, 1, 0. P tidak kedua-duanya Q berharga 0 jika P sama dengan Q, dan berharga 1 jika P tidak sama dengan Q. Jika XOR dinyatakan sebagai fungsi suatu himpunan dari 0,12, jika suatu himpunan dari 0,1, maka XOR suatu himpunan dari 0,12 jadi suatu himpunan dari 0,1 didefinisikan sebagai XOR dalam kurung P, Q sama dengan suatu himpunan dari 0 jika P sama dengan Q, 1 jika P tidak sama dengan Q. Contoh soal yang kedua yaitu perhatikan fungsi boolean f sama dengan suatu himpunan dari 0,13 jika suatu himpunan dari 0,1 yang didefinisikan dengan aturan f dalam kurung x1, x2, x3 sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 ditambah x3 mod 2. Nyatakan f menggunakan tabel masukan atau keluaran. Nah, itu penyelesaiannya itu f dalam kurung 1,1,1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 1 mod 2 sama dengan 3 mod 2 sama dengan 1. Selanjutnya dalam kurung 1,1,0 itu sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 0 mod 2 sama dengan 2 mod 2 itu sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat itu ada tabel masukan atau keluaran yang dapat dinyatakan pada tabel tersebut. Bisa dilihat di PPT itu ada 4 kolom. Yang pertama itu ada kolom X1, yaitu ada 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Yang ke X2 ada 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Selanjutnya itu ada X3, yaitu terdapat 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan di kolom terakhir terdapat dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 mod 2 itu terdapat 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Selain secara aljabar, fungsi boolean yang dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan dengan rangkaian logika. Tabel kebenaran berisi nilai-nilai peubahnya. Operasi not, and atau dan, or atau dalam logika dapat dipandang sebagai fungsi boolean dari suatu himpunan buka kurung kurawal 0,1 tutup kurung kurawal 2 jika suatu himpunan dari buka kurung kurawal 0,1 tutup kurung kurawal. Fungsi not dari suatu himpunan dalam kurung kurawal 0,1 jika dari suatu himpunan dalam kurung kurawal 0,1 didefinisikan sebagai not x sama dengan buka kurung kurawal dinyatakan 0 jika x sama dengan 1 dan dinyatakan 1 jika x sama dengan 0. Fungsi itu biasanya ditulis dengan bukan x. Selanjutnya, fungsi n dari suatu himpunan dalam kurung kurawal 0,1 jika dari suatu himpunan 0,1 didefinisikan sebagai n dalam kurung x, y sama dengan buka kurung kurawal dinyatakan 1 jika x sama dengan y sama dengan 1 dan dinyatakan 0 untuk x dan y yang lainnya. Selanjutnya, fungsi OR dari suatu himpunan dalam kurung kurawal 0,1 jika dari suatu himpunan 0,1 didefinisikan sebagai OR dalam kurung x, y sama dengan buka kurung kurawal dinyatakan 1 jika x sama dengan y sama dengan 0 dan dinyatakan 1 untuk x dan y yang lain. Jadi, setiap peubah dalam fungsi boolean itu termasuk dalam bentuk komplemennya, yang mana disebut dengan literal. Seperti pada PPT, di sana tertera contoh yaitu fungsi
H dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Nah, pada contoh tersebut terdapat 3 literal, yaitu X, Y, dan Y. Jadi, dari contoh tadi bisa kita nyatakan dalam tabel kebenaran. Yang pertama, kita gambar dulu tabelnya menjadi 8 baris. Kemudian kita isi kolom X, Y, Z-nya seperti biasa. Kolom X-nya kita isi dengan nilai 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian Y-nya kita isi dengan 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian Z-nya kita isi dengan 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan nilai fungsinya tadi. Nah, semuanya akan bernilai 0 kecuali yang X, Y, dan Z aksennya tadi nilainya sama-sama 1. Jadi di sana yang nilainya sama-sama 1, X dan Y-nya, yaitu baris ke-7 dan ke-8. Yang pertama kita lihat dulu yang baris ke-7. Baris ke-7 itu kan X, Y-nya sudah 1. Nah, di sana Z-nya itu tuh adalah 0. Jadi kan tadi itu X, Y, dan Z aksen. Z aksen itu tuh bisa dibilang negasi dari Z. Otomatis di sana jika Z-nya 0, maka Z aksennya adalah 1. Jadi ini hasilnya akan 1 karena X, Y, dan Z aksennya adalah 1. Kemudian baris ke-8 itu X dan Y-nya sudah 1. Tapi di sana kan Z-nya adalah 1. Otomatis Z aksennya adalah 0, maka hasilnya 0 juga. Jadi semua nilainya akan bernilai 0 kecuali baris ke-7 tadi. Baris ke-7 nilainya 1. Sekarang kita masuk ke fungsi komplement. Untuk menyelesaikan fungsi komplement ini kita memiliki 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Kemudian yang kedua kita menggunakan prinsip dualitas. Nah, yang pertama tadi yaitu menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini memiliki 2 peubah, yaitu X1 dan X2. Misalkan contohnya F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X dalam kurung Y aksen Z aksen plus Y, Z, maka F aksen dalam kurung X, Y, Z sama dengan buka kurung X dalam kurung Y aksen Z aksen plus Y, Z tutup kurung aksen. Jadi keduanya ini akan kita aksenkan sehingga sama dengan X aksen plus dalam kurung Y aksen Z aksen aksen plus dalam kurung Y, Z aksen. Nah, kemudian kita aksenkan 2 nilai ini sehingga sama dengan X aksen plus dalam kurung Y, Z dikalikan Y aksen, Z aksen. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan F. Lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Misalkan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X buka kurung Y aksen Z aksen plus Y, Z tutup kurung. Maka dual dari Fx plus dalam kurung Y aksen plus Z aksen dikalikan Y plus Z, maka jika dikomplementkan menjadi X aksen plus dalam kurung Y plus Z kemudian dikalikan Y aksen plus Z aksen sama dengan F aksen. Jadi F aksen X, Y, Z sama dengan X aksen plus dalam kurung Y plus Z dikalikan dengan Y aksen plus Z aksen. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk kanonik.
Nah, jadi kanonik itu ada dua macam. Yang pertama yaitu penjumlahan hasil kali atau SOP, kemudian yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah atau POS. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. Itu adalah SOP. Kemudian yang kedua yaitu G dalam kurung X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z dalam kurung X plus Y aksen plus Z dalam kurung X plus Y aksen plus Z aksen. Dan yang untuk contoh pertama, setiap suku atau term disebut min term, sedangkan untuk contoh yang kedua, setiap suku atau term disebut max term. Setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Nah, di sini ada variabel X dan variabel Y. Yang pertama untuk min term, variabel X, Y-nya 0 dan Y-nya 0. Sukunya yaitu X aksen dan Y aksen, kemudian lambangnya adalah M0 kecil. Sedangkan max term adalah sukunya X plus Y, kemudian lambangnya M0 besar. Dan untuk X0, Y1, maka min termnya sukunya yaitu X aksen Y, kemudian lambangnya adalah M1. Kemudian untuk max term sukunya X plus Y aksen, kemudian lambangnya M besar 1. Kemudian untuk X1, Y0, min termnya sukunya yaitu X, Y aksen, kemudian lambangnya M kecil 2. Untuk max term sukunya yaitu X aksen plus Y, kemudian lambangnya M besar 2. Kemudian untuk X1 dan Y1, min termnya sukunya yaitu XY, kemudian lambangnya adalah M kecil 3. Kemudian max term sukunya adalah X aksen plus Y aksen, kemudian lambangnya M besar 3. Dan untuk 3 variabel yaitu X, Y, Z, untuk X0, Y0, Z0, untuk min term sukunya yaitu X aksen, Z aksen, Y aksen. Nah, lambangnya yaitu M kecil 0. Kemudian untuk max term sukunya yaitu X plus Y plus Z, maka lambangnya adalah M besar 0. Kemudian untuk X0, Y0, dan Z1, maka untuk min term sukunya yaitu X aksen, Y aksen, Z, lambangnya yaitu M kecil 1. Kemudian max term sukunya X plus Y plus Z, untuk lambangnya adalah M besar 1. Dan untuk X0, Y1, dan Z0, maka sukunya yaitu X aksen, Y, Z aksen, lambangnya yaitu M2 kecil. Dan untuk max term sukunya yaitu X plus Y aksen plus Z, lambangnya yaitu M besar 2. Dan untuk X0, Y1, dan Z1, min term sukunya yaitu X aksen, YZ, kemudian simbolnya yaitu M kecil 3. Kemudian untuk max term sukunya yaitu X plus Y aksen plus Z aksen, dan untuk lambangnya yaitu M besar 3. Dan untuk X1, Y0, dan Z0, min termnya yaitu sukunya yaitu X, Y aksen, Z aksen, kemudian M kecil 4. Dan untuk max term yaitu sukunya yaitu X aksen plus Y plus Z, dan untuk lambangnya yaitu M besar 4. Kemudian untuk X1, Y0, dan Z1, maka min termnya untuk sukunya yaitu X, Y aksen, Z, kemudian lambangnya yaitu M kecil 5. Dan kemudian untuk max term sukunya yaitu X aksen plus Y plus Z aksen, dan lambangnya yaitu M5 besar. Kemudian untuk yang X1, Y1, dan kemudian untuk Z0, maka min term sukunya yaitu X, Y, Z aksen, lambangnya yaitu M kecil 6. Kemudian untuk max term yaitu sukunya yaitu
X aksen plus Y aksen plus Z. Kemudian untuk lambangnya yaitu M besar 6. Dan yang terakhir yaitu X1 Y1 Z1, maka mintermnya sukunya yaitu XYZ, kemudian lambangnya yaitu M kecil 7, kemudian untuk maxterm sukunya X aksen plus Y aksen plus Z aksen dan lambangnya yaitu M besar 7. Contoh, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Sudah tertera di dalam PPT tentang tabel kebenaran yang bernilai X, Y, Z dan juga fungsi X, Y, Z. Maka penyelesaiannya yang pertama SOP. Kita ketahui bahwasanya SOP adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang nilainya sama dengan 1. Maka bisa kita lihat teman-teman, fungsi X, Y, Z bernilai 1 apabila X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 1. Dan juga X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1. Sehingga fungsi booleannya dapat kita tulis fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah X, Y, Z. Atau bisa juga menggunakan lambang, yakni F X, Y, Z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 1,4,7. Yang kedua, yakni POS. Kita ketahui bahwasanya POS adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang nilainya sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat teman-teman di tabel kebenaran yang ada di PPT bahwasanya fungsi X, Y, Z itu bernilai 0 apabila X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0, dan X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, lalu X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, dan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Sehingga kita bisa menulis fungsi booleannya dalam bentuk kanonik, yakni fungsi F, X, Y, Z sama dengan buka kurung X plus Y plus Z tutup kurung dikali X plus Y aksen plus Z tutup kurung buka kurung X plus Y aksen plus Z aksen tutup kurung kali buka kurung X aksen plus Y plus Z aksen tutup kurung kali buka kurung X aksen plus Y aksen plus Z tutup kurung. Atau kita juga bisa menulis nih dengan bentuk lain, yakni fungsi X, Y, Z sama dengan M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6 sama dengan Pi buka kurung 0,2,3,5,6. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Contoh, nyatakan fungsi boolean f X, Y, Z sama dengan X ditambah Y aksen Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Sudah dijelaskan bahwasanya SOP adalah penjumlahan dari hasil kali, sedangkan POS adalah perkalian dari hasil jumlah. Penyelesaian pertama yaitu SOP, X sama dengan X dalam kurung Y ditambah Y aksen sama dengan XY ditambah XY aksen sama dengan XY dalam kurung Z plus Z aksen ditambah XY aksen dalam kurung Z plus Z aksen sama dengan XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen. Y aksen Z sama dengan YZ dalam kurung X ditambah X aksen sama dengan XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Jadi fungsi f XYZ sama dengan X ditambah Y aksen Z sama dengan XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY Z aksen ditambah XY Z. Atau kita bisa menggunakan lambang minterm,
atau menggunakan lambang M kecil. Fungsi fx YZ sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M3 ditambah M6 ditambah M7 sama dengan sigma 1,4,5,6,7. Penyelesaian kedua yaitu POS. Fungsi f x, y, z sama dengan x ditambah y aksen z sama dengan dalam kurung x ditambah y aksen dalam kurung x ditambah z. X ditambah y aksen sama dengan x ditambah y aksen ditambah z, z aksen. Sama dengan dalam kurung x ditambah y ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z aksen. X plus z sama dengan x ditambah z ditambah y aksen. Sama dengan dalam kurung x ditambah y ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z. Jadi, fungsi f x, y, z sama dengan x ditambah y aksen ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z dalam kurung x ditambah y ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z sama dengan dalam kurung x ditambah y ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z aksen. Atau kita bisa menggunakan lambang Maxström atau menggunakan M besar. Fungsi f x, y, z sama dengan M0, M2, M3 sama dengan 0,2,3. Baiklah, jadi kesimpulan yang kami sampaikan di video ini yang pertama adalah tentang fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga dengan fungsi biner adalah pemetaan dari b pangkat n ke b melalui ekspresi boolean. Biasanya kita menuliskannya sebagai f b pangkat n maka b. B pangkat n sendiri adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berturut atau ganda, atau biasanya disebut dengan ordered n tuple di dalam daerah asal B, sehingga ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Yang kedua, kita bahas tentang fungsi komplement. Di dalam fungsi komplement itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan hukum De Morgan. Yang kedua adalah dengan menggunakan prinsip dualitas. Materi yang ketiga yang kami sampaikan yaitu tentang bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu tentang penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP, dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau biasa disingkat dengan POS. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.